Langkah cerdas PSSI. Tepat pagi ini Erick Thohir resmi konfirmasi pecat Indra Syafri setelah gagal bawa timnas Indonesia U20 meraih kemenangan di Piala Asia U20 2025. Malah lakukan eksperimen dan coba-coba taktik strategi yang ampas. Malu-maluin timnas Indonesia saja di hadapan dunia. Erick Thohir langsung datangkan kembali Shin Tae-yong yang kabarnya pulang kembali ke Indonesia untuk memenuhi panggilan Erick Thohir menggantikan Indra Syafri yang gak becus memegang timnas U20 Indonesia. Jadi harapanku, di sisi lain, Indra Syafri resmi pagi ini telah dipecat oleh PSSI karena gagal bawa timnas Indonesia U20 raih kemenangan. Siapa penggantinya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Ini yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Shin Tae-yong terpantau kamera telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pulang lagi ke Indonesia untuk menggantikan kepelatihan timnas U20 yang dipegang oleh Indra Syafri. Sekaligus menjabat sebagai Direktur Teknik Sepak Bola Indonesia di semua umur. Jadi harapanku, di sisi lain Shin Tae-yong kembali lagi ke Indonesia ada tujuan besar apa? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, mantap, alhamdulillah. Tepat beberapa menit yang lalu, FIFA luncurkan peraturan regulasi baru untuk pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi Indonesia untung besar. Berkat FIFA, Jairo Riedewald dan juga Mitchell Bakker tembus regulasi FIFA dan akan segera terbang ke Indonesia pada akhir Februari ini untuk segera dinaturalisasi sumpah WNI dan akan masuk ke skuad utama timnas Indonesia untuk melawan Australia. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, FIFA luncurkan peraturan baru bagi pemain keturunan Indonesia diuntungkan besar. Siapa sosok yang akan dinaturalisasi? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Evaluasi besar-besaran. Tepat siang ini PSSI adakan rapat besar-besaran bersama para staf kepelatihan timnas Indonesia untuk membahas pergantian dan pemecatan kepelatihan timnas U20 Indonesia. Indra Syafri outkah? Dan kabarnya ada info A1 dari Sekjen PSSI Yunus Nusi. Akan ada pelatih baru ex-pelatih timnas Belanda Louis van Gaal yang akan didatangkan oleh PSSI untuk gantikan Indra Syafri. Jadi prediksiku, di sisi lain begini evaluasi total yang dilakukan oleh PSSI untuk kemajuan timnas U20 Indonesia yang baru saja terpuruk. Begini penjelasannya. Nah gini dong, Jayden Oosterwolde kejutkan dunia. Usai bermain fantastis di UEL dan loloskan Fenerbahce ke babak 16 besar, Jayden belak-belakan malah ngomong gini ke publik tentang dirinya yang ingin sekali bela timnas Indonesia karena permintaan dari sang nenek. Ini adalah amanat dari nenek saya untuk bela tanah kelahirannya. Saya siap bersedia, tinggal menunggu panggilan saja, ujar Jayden. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini kabar bahagia yang datang dari Jayden Oosterwolde ingin segera dinaturalisasi. Simak informasi pentingnya hanya di sini. Auto gagal move on. Kevin Dix tampil ciamik bantu FC Copenhagen lolos ke 16 besar UECL, cetak gol penentu kemenangan dan berikan assist tendangan blessing kelas dunia untuk kemenangan FC Copenhagen. Pelatih Copenhagen secara jujur-jujuran menyesal malah melepas pemain grade A seperti Kevin Dix ke Bundesliga. Sebaliknya, klub baru Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach, bahagia dapat pemain berkualitas yang dijuluki sebagai The Next Carvajal ini. Bagaimana menurut kalian? Simak penjelasan detailnya setelah ini. Resmi,
Menpora akhirnya buka suara dan konfirmasi Emil Audero akan dinaturalisasi berbarengan dengan Jairo Riedewald pada akhir bulan Februari ini menjelang bulan puasa di kantor DPR Indonesia. Jadi keinginanku. Di sisi lain, Menpora konfirmasi Emil Audero akan tetap dinaturalisasi untuk menjadi pelapis Maarten Paes di Timnas Indonesia. Hernando Ari terancam dicoretkah? Simak fakta menariknya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Indra Syafri dipecat PSSI setelah gagal bawa Timnas Indonesia U20 cetak kemenangan di Piala Asia U20 2025. Dipecat PSSI setelah gagal membawa Timnas Indonesia U-Strip 20 mencetak kemenangan di Piala Asia U-Strip 20 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang tegas dan objektif dalam memberi penilaian. Hasil buruk yang didapat Timnas Indonesia U-Strip 20 di Piala Asia U-Strip 20 2025 berpotensi membuat Erick Thohir mengeluarkan langkah tidak populer, yakni memecat Indra Syafri. Keputusan ini BSIA diambil karena PSSI telah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada Indra Syafri, namun gagal mencapai target dalam kurung lolos perempat final Piala Asia U-Strip 20 2025. Dalam 1 tahun terakhir saja, skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U-Strip 20 difasilitasi PSSI untuk menjalani pemusatan latihan di Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang. Di Prancis, Timnas Indonesia U20 menjajal negara-negara kuat seperti Timnas Jepang U20, Timnas Italia U20, Timnas Korea Selatan U20 hingga peserta Olimpiade Paris 2024, Timnas Ukraina U23. Sementara saat latihan di Korea Selatan, Kadek Arel dan kawan-kawan mendapatkan kesempatan menghadapi Timnas Argentina U-Strip 20. Tak sampai di situ fasilitas yang diberikan PSSI kepada Indra Syafri. Pada 24 hingga 30 Januari 2025, Timnas Indonesia U-Strip 20 menjadi tuan rumah turnamen bertajuk U-Strip 20 Challenge Series 2025. Di ajang ini, Timnas Indonesia U-Strip 20 menantang Suriah U-Strip 20, Yordania U-Strip 20, dan India U-Strip 20. Timnas Indonesia U-Strip 20 gagal menang di 3 laga grup C Piala Asia U-Strip 20 2025. Setelah kalah 0 hingga 3 dari Iran dan tumbang 1 hingga 3 kontra Uzbekistan, Jens Raven dan kawan-kawan hanya sanggup bermain 0 hingga 0 dengan Yaman U-Strip 20. Alhasil, Timnas Indonesia U-Strip 20 gagal masuk perempat final Piala Asia U-Strip 20 2025. Hasil ini sekaligus menggagalkan keinginan pencinta sepak bola tanah air yang ingin melihat Timnas Indonesia U-Strip 20 lolos Piala Dunia U-Strip 20 2025. Nama Indra Syafri pun langsung trending di platform X. Banyak netizen di media sosial yang meminta pelatih 63 tahun itu mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U-Strip 20. Tidak usah banyak narasi, tidak ada pelajaran yang dapat diambil. TC berbulan-bulan seleksi pemain keturunan, dana sudah habis banyak, namun hasilnya ZONK. Tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan PSSI. Skuad sudah susah payah dibangun malah dihancurkan. #Timnas Day #Indra Syafriot. Ex pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Ada apa nih? PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari lalu.
Tak lama setelah pengumuman pemecatan itu, Patrick Kluivert datang sebagai suksesor Shin. Kemudian pada 26 Januari 2025, Shin Tae-yong dan para asistennya memutuskan untuk mereka terbang langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang untuk menuju kampung halaman di Korea Selatan. Supporter timnas Indonesia pun mengantar kepulangan Shin Tae-yong saat itu. Mereka yang berjumlah ratusan tampak mengucapkan terima kasih atas pencapaian Shin selama menukangi tim Garuda. Namun belum sampai sebulan meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong terlihat kembali ke negeri ini. Shin mengunggah momen itu di akun Instagram resminya Jumat (21 Februari 2025). Indonesia bagus, begitu Shin Tae-yong menuliskan caption dalam unggahannya. Tentu timbul pertanyaan, apa yang akan dikerjakan Shin Tae-yong selama berada di Indonesia, sementara statusnya kini tidak lagi sebagai pelatih tim Garuda? Sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait hal itu. Namun, yang pasti Shin Tae-yong memiliki yayasan di Indonesia yang bernama STY Foundation. Selain itu, Shin Tae-yong juga masih terikat kontrak dengan berbagai brand di Indonesia. Beberapa iklan yang dibintangi Shin pun masih sering terlihat di layar kaca. Selain itu, belum lama ini Shin Tae-yong juga terlibat sebagai cameo dalam sebuah film bergenre horor komedi berjudul Ghost Soccer, Bola Mati. Shin Tae-yong bahkan harus menjalani proses syuting di Jawa Barat belum lama ini untuk menjalani peran tersebut. FIFA luncurkan platform baru untuk cek perpindahan federasi pemain naturalisasi. Jairo Reidewald sudah legal bela timnas Indonesia. Meluncurkan platform baru untuk mengecek perpindahan federasi pemain yang dinaturalisasi sebagai bagian dari transparansi dan memberikan kejelasan di dunia sepak bola internasional. Platform ini akan menjadi sumber daya penting bagi komunitas sepak bola global. Dengan menyediakan wawasan mendetail tentang para pemain yang telah mendapatkan persetujuan dari Players Status Chamber di FIFA Football Tribunal untuk beralih asosiasi. Tulis FIFA dalam situsnya. Perubahan asosiasi memungkinkan seorang pemain untuk mengganti kewarganegaraan sepak bola sehingga dapat mewakili asosiasi anggota baru dalam kompetisi sepak bola internasional. Platform baru ini menampilkan daftar lengkap pemain yang telah mengajukan permohonan dan berkat terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes, telah diizinkan untuk berpindah asosiasi, sehingga mereka memenuhi syarat untuk bermain bagi tim nasional asosiasi baru mereka. Peluncuran platform ini mencerminkan komitmen FIFA dalam memastikan transparansi dalam tata kelola sepak bola serta membantu memberikan kejelasan mengenai status kelayakan pemain yang menjalani proses perubahan asosiasi, jelas FIFA. Yang penting, selama permohonan pemain masih dalam pertimbangan yaitu hingga keputusan dibuat, mereka tidak diperbolehkan untuk mewakili tim nasional manapun dan tidak ada keputusan yang akan dipublikasikan hingga bersifat final dan mengikat. Alat digital baru ini akan menjadi referensi penting bagi asosiasi anggota, konfederasi, klub, pemain, dan agen, guna memastikan bahwa semua pemangku kepentingan tetap mendapatkan informasi serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi FIFA. Platform ini akan diperbarui secara berkala untuk memasukkan informasi terbaru mengenai pemain yang telah mendapatkan persetujuan untuk berpindah asosiasi, imbuh FIFA. Platform baru FIFA itu telah menampilkan oleh Romani yang telah disetujui perpindahan federasinya dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke PSSI pada Kamis (20 Februari 2025. Romani menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 8 Februari 2025 setelah diambil sumpah kewarganegaraan RI di KBRI di London, Inggris bersama dua pemain lainnya, Tim Guypens dan Dion Marks. Dengan begitu,
Romain dapat menjalani debutnya dengan timnas Indonesia ketika menantang timnas Australia dalam matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025. Evaluasi total timnas Indonesia U20 di Piala Asia, sampai kapan kita harus belajar? Kegagalan timnas Indonesia U-Strip 20 di Piala Asia U-Strip 2025 masih terus menjadi sorotan. Garuda Muda tak hanya tersingkir menyusul 2 kekalahan beruntun dari Iran dan Uzbekistan di grup A, tapi juga tak mampu memungkasi perjuangan kala bersua Yaman dengan skor imbang 0-0. Pengamat sepak bola nasional, Binder Singh, ikut angkat suara terkait hasil duel versus Yaman. Kalau bagi saya, kegagalan Indonesia meraih kemenangan melawan Yaman di pertandingan merupakan sebuah kejutan besar. Karena saya kira Indonesia minimal akan meraih 1 kali kemenangan di fase grup ini melawan salah satu tim lemah di grup ini, kata Binder Singh via kanal YouTube Bola Bung Binder. Tapi ternyata kami bisa melihat ada permainan yang berbeda dari Indonesia di babak pertama dan di babak kedua. Di babak pertama Indonesia memang berani keluar menyerang dan juga bisa beberapa kali menciptakan peluang yang berbahaya, imbuhnya. Tetapi di babak kedua, para pemain Indonesia lebih sering bertahan dan juga kewalahan untuk bisa mengantisipasi serangan dari pemain Yaman yang memang bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya di babak kedua. Jelas Binder Singh lagi. Binder Singh memuji semangat juang yang sudah diperlihatkan Doni Trai, Pamungkas, dan kawan-kawan. Walaupun sepanjangan pertandingan seperti yang juga saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa fighting spirit dan juga determinasi dari pemain Indonesia luar biasa. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan mereka jatuh bangun di atas lapangan, mereka beberapa kali melakukan pressing. Mereka juga beberapa kali dilanggar, ujarnya. Tapi secara inteligensia, ya jujur ini perlu saya katakan bahwa pemain Indonesia itu kalah jauh daripada pemain Yaman, tukasnya. Dan saya kira Yaman ini akan kalah. Karena sebetulnya permainan lawan Uzbekistan dan juga lawan Iran menunjukkan bahwa lini pertahanan mereka itu lemah. Dan berhasil juga dieksploitasi pemain Indonesia kan di babak pertama dengan 2-3 peluang yang berbahaya, katanya. Walaupun Jens Raven lagi-lagi seperti musafirlah di lini depan. Dan kemudian diganti ya di babak kedua yang membingungkan saya. Karena sejauh ini Jens Raven lah yang berhasil mencetak gol, lanjut Binder. Mungkin juga ada rencana lainnya dari Indra Syafri. Wilber Jardim juga ditarik keluar, padahal kalau saya lihat permainan di babak pertama tidak buruk juga. Meskipun dia beberapa kali kalah pressing dari para pemain Yaman. Tapi opsi menyerang itu berada di Wilber Jardim dan tentu selain Wilber ada juga Tony Firmansyah dan juga Doni Trai Pamungkas. Dan tentunya Jens Raven sebagai predator. Tapi dengan ditariknya Jens dan Wilber di babak kedua, tampak para pemain Indonesia lebih fokus dalam bertahan. Profil Jayden O. Oosterwolde, calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. PSSI dikabarkan tengah berburu pemain keturunan berkualitas untuk timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Jayden O. Oosterwolde, bek milik Fenerbahce di Liga Super Turki. Spekulasi kedatangan Jayden O. Oosterwolde muncul setelah asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor terciduk berada di Turki. Rabu dalam kurung 19 Februari 2025 malam, Alex Pastoor memamerkan foto berlatar belakang patung burung di Dolmabahce Sarai, Istanbul. Unggahan di akun Instagram pribadinya tersebut dibubuhi caption emoji burung dan bendera Indonesia.
Sebagai informasi, Fenerbahce merupakan klub yang berbasis di Istanbul, kota yang sedang dikunjungi Pastoor saat ini. Pemilik nama lengkap Jayden Quinn Oosterwolde itu saat ini berkarier di Super League atau kasta tertinggi Liga Turki. Pemain berpostur 189 cm itu membela Fenerbahce sejak 30 Januari 2023. Jayden Oosterwolde pernah menimba ilmu di salah satu akademi tim asal Belanda, FC Twente pada 2016. Kemudian pada musim 2016 per 2017 dia main di FC Twente Ustrip 17 dan tim Ustrip 19 pada medio 2017 per 2018. Pada musim 2020 per 2021, Oosterwolde dipromosikan ke tim senior FC Twente. Lantas dipinjamkan ke Parma yang bermain di Serie B awal 2022. Setelah masa peminjaman berakhir, dia dipermanenkan Parma per 1 Juli 2022. Lalu, membela Fenerbahce sampai sekarang. Bersama klubnya tersebut, Jayden Oosterwolde tampil sebanyak 62 kali di berbagai ajang, termasuk kualifikasi Liga Champions. Mencatat 2 gol buat Sari Kanarialar. Jayden Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Selain itu, dia juga punya darah keturunan Suriname. Bukan cuma timnas Indonesia, tawaran membela tim nasional juga datang dari Suriname. Namun, ketika itu Jayden Oosterwolde kokoh ingin memperkuat timnas Belanda. Mereka meminta saya dalam kurung membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, tapi saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, namun itu sama sekali tidak ada dalam agenda, ujar Oosterwolde dikutip dari ESPN pada 25 November 2024. Oosterwolde bisa bermain di beberapa posisi berbeda, atau biasa disebut pemain versatile atau serba bisa. Selain bek kiri, dia juga memainkan peran bek tengah dan gelandang. Kelebihan inilah yang bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Tidak hanya memiliki kemampuan defensif dan kecepatan, Jayden Oosterwolde juga rajin membantu serangan bila dibutuhkan. Bersama Fenerbahce, dia tercatat dipasang di beberapa sektor oleh sang pelatih. Mulai dari bek kiri dalam kurung 36 pertandingan, bek tengah dalam kurung 24 pertandingan, dan gelandang kiri dalam kurung 2 pertandingan. Lebih dari 2 tahun berbaju Sari Kanarialar, Jayden Oosterwolde berhasil mempersembahkan gelar Piala Turki pada musim 2022 per 2023. Jayden Oosterwolde sejauh ini mengepak 4 penampilan di kualifikasi Liga Champions atau 389 menit bermain. Momen itu terjadi ketika timnya bersua FC Lugano dan LOSC Lille pada musim 2024 per 2025. Kevin Dix tampil ciamik di kandang Heidenheim, kirim pesan positif untuk Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix baru saja menjalani laga yang spesial. Bek timnas Indonesia itu menjadi andalan saat FC Copenhagen menjalani laga leg kedua playoff fase gugur UEFA Conference League 2024 per 2025 Jumat dalam kurung 21 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Peran krusial ditampilkan Kevin Dix pada pertandingan itu. Ex pemain Fiorentina ini mencatatkan 1 gol dan 1 assist untuk FC Copenhagen. Tim asal Denmark itu pun mengunci kemenangan 3-1 di kandang Heidenheim sekaligus mendapatkan tiket ke babak 16 besar UEFA Conference League 2024 per 2025. Penampilan apik ini juga seakan memberikan pesan kepada Borussia Mönchengladbach. Diketahui Kevin Dix akan bergabung dengan klub Jerman itu di akhir Juni 2025.
Sebelumnya, Kevin Dix sepakat meninggalkan FC Copenhagen untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Kepindahan ini berstatus bebas transfer karena kontrak Dix di ibu kota Denmark berakhir di akhir musim 2024/2025. Kevin Dix tampil sangat tajam di musim 2024/2025. Apalagi jika melihat posisinya sebagai pemain bertahan. Hingga kini Kevin Dix sudah mencetak 10 gol dan 4 assist dari 34 pertandingan untuk FC Copenhagen di semua ajang. Menariknya, semua gol itu dicetak lewat eksekusi tendangan penalti. Termasuk gol yang dicetak Dix ke gawang Heidenheim Jumat dalam kurung 21 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Kevin Dix sepakat meninggalkan FC Copenhagen untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Dix pindah ke Jerman dengan status bebas transfer. Menariknya, Kevin Dix dikontrak cukup panjang oleh Borussia Mönchengladbach. Die Vollen mengontrak pemain berusia 28 tahun itu hingga musim panas 2030. Buat pelapis Maarten Paes, Emil Audero terus diupayakan bisa bela timnas Indonesia di sisa R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero telah dikaitkan dengan proses naturalisasi untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia, tentunya di posisi penjaga gawang. Kabarnya PSSI sedang memproses naturalisasi beberapa pemain termasuk Audero dan Miliano Jonathans. Emil Audero Mulyadi merupakan kiper Como, akan tetapi saat ini sedang dipinjamkan ke Palermo. Ayah Emil, Edi Mulyadi, merupakan warga negara Indonesia dan ibunya, Antonella Audero, berasal dari Italia. Keluarganya pindah ke Italia ketika Emil masih kecil dan sejak saat itu ia mulai menunjukkan ketertarikan pada sepak bola. Informasi terbaru, PSSI bakal mengupayakan agar Emil Audero bisa mendapat paspor Indonesia dan menjadi bagian dari skuad Garuda di bawah kendali Patrick Kluivert. Pengalaman dan kualitas kiper berusia 28 tahun itu dianggap bisa menambah kekuatan timnas Indonesia yang masih punya 4 laga sisa yang sangat menentukan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan bertemu Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dilanjutkan 2 laga krusial lain melawan Cina dan Jepang Juni mendatang. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan memberikan informasi bahwa dalam waktu yang dekat, timnas Indonesia ketambahan 1 kiper dan kemungkinan itu bisa terjadi di FIFA Matchday bulan Maret mendatang. Menurutnya, PSSI butuh 1 kiper lagi dan sosoknya adalah Emil Audero. Sudah tidak bisa membela timnas Italia, ya tidak ada pilihan lagi. Audero punya pengalaman bermain di Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan Como, kata Roni Pangemanan dalam kanal YouTube miliknya, Bung Ropan. Sudah ada Maarten Paes sebagai kiper nomor 1 di timnas Indonesia saat ini. Kalau memang muncul di bulan Maret besok, Audero akan menjadi pelapis, tapi setidaknya ada 2 kiper di timnas Indonesia yang selevel. Pak Erik sudah mengatakan bahwa kita doakan saja bersama ya. Kita maksimalkanlah segala kemungkinan itu untuk bisa menjadi sebuah kenyataan nantinya pada bulan Maret dan diusahakan agar Emil Audero sudah ada ketika melawan Australia. Lanjut Roni Pangemanan. Ada kekhawatiran bahwa Maarten Paes bisa saja absen karena akumulasi kartu. Padahal ia sangat dibutuhkan Patrick Kluivert di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, keberadaan Emil Audero bakal sedikit membawa ketenangan untuk skuad Garuda ketika Paes harus berhalangan tampil. Maarten Paes sudah dapat kartu kuning, jadi kalau dia kena lagi melawan Australia, berbahaya, karena selanjutnya kita butuh poin melawan Bahrain.
Jadi, baguslah kalau ada Emil Audero dan memang cocok sebagai langkah antisipasi tutur pria yang punya sapaan karib Bung Ropan ini.